Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa kalian harus tetap mengikuti ibadah online ya. Jangan sampai tidak, kalian tetap harus beribadah ya, walaupun secara online tapi nggak apa-apa. Oke, minggu kedua Desember ini kita mau terus belajar tentang mengucap syukur ya. Kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh Engkau berikan badan yang sehat kepada kami. Kami boleh beribadah walaupun secara online, tapi kami percaya berkat-berkat-Mu itu akan Engkau curahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang akan kami tabur akan tumbuh di dalam tanah yang subur. Berkati setiap mereka yang mendengarkannya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati mereka dengan berlipat kali ganda Tuhan. Berikan telinga seorang murid Tuhan, agar mereka mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Nah, minggu kedua ini kita mau belajar tentang Raja Yosafat ya. Raja Yosafat ini kita ambil di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Jangan lupa 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Nanti kalian baca ya. Sekarang dicatat dulu.
Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Kak Yeni ambil tema sebagai ketakutan yang berakhir sukacita. Wah, siapa di antara kalian yang pernah merasa takut? Pasti semua pernah merasa takut, ya. Takut menghadapi ujian, takut di rumah sendiri, takut nggak lulus, takut nggak naik kelas. Pokoknya semua pernah merasa takut. Iya apa iya? Iya kan? Sama, Kak Yeni juga pernah merasa takut. Tapi nggak apa-apa, itu adalah wajar, ya. Wajar kalau kita sebagai manusia merasa takut itu udah nggak udah biasa. Tapi bolehkah kita sebagai anak Tuhan itu merasa takut? Bolehkah? Boleh nggak? Nah, ada beberapa pendeta, ya, sebagai anak Tuhan kita itu tidak perlu merasa takut, karena takut itu tidak berasal dari Tuhan, ya. Kita boleh merasa takut, tetapi kita tidak boleh hidup dalam ketakutan, ya. Kita boleh takut, tapi kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Takut adalah mekanisme normal kita sebagai manusia, ya. Tetapi jika kita hidup dalam ketakutan, berarti itu tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena kita nggak boleh sebentar-sebentar takut. Sebentar-sebentar takut itu nggak boleh. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa? Ada yang sesuatu yang tidak beres, berarti kita kurang percaya sama Tuhan, ya. Kalau kita percaya sepenuhnya sama Tuhan, kita tidak perlu merasa takut. Nah, itu artinya, ya. Jadi kalau kita merasa takut, langsung kita berdoa, pasti Tuhan tolong. Oke. Nah, pagi ini kita mau belajar, ya, Raja Yehuda yang bernama Raja Yosafat. Nah, Raja Yosafat ini pernah juga merasa takut, padahal dia seorang raja loh. Mungkin kalau raja itu ketakutannya beda, tapi Raja Yosafat adalah manusia biasa seperti kita. Dia juga takut. Kenapa dia takut? Karena dia mau diserang oleh musuh, ya. Karena dia mau diserang oleh dua bangsa yang sangat-sangat besar. Belum ditambah dengan dibantu oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, Raja Yosafat merasa takut. Aduh, padahal bangsa yang akan menyerang dia ini adalah bangsa yang punya penduduk yang banyak. Dia merasa takut. Waduh, apa yang akan dilakukan oleh Raja Yosafat? Apakah dia minta bantuan kepada bangsa-bangsa lain untuk menolong dia? No. Apakah dia minta dewa-dewa untuk menolong? Tidak. Yang dilakukan oleh Raja Yosafat adalah dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Apa yang dilakukannya? Dia berdoa dan berpuasa. Oh, luar biasa. Berdoa dan berpuasa. Berpuasa itu berat loh adik-adik. Berpuasa itu menahan hawa nafsu, menahan kita lapar, minum, kita haus gitu. Itu berpuasa. Sangat berat. Tapi apa yang dilakukan Yosafat itu adalah benar-benar yang dikehendaki Tuhan. Dia datang sama Tuhan, dia berdoa dan berpuasa. Dan hebatnya, Yosafat ini tidak sendirian. Dia berdoa dan berpuasa, dia mengajak seluruh rakyatnya. Dari bangsa-bangsa yang menjadi bangsa Yehuda ini, dia datang. Dari kota-kota yang jauh datang sama di tempatnya Yosafat ini. Bahkan keluarga-keluarga pun dari yang kecil sampai yang besar diajak berdoa. Wah, luar biasa. Dan apa yang Tuhan jawab doanya Yosafat? Pasti. Kalau kita itu menyembah Tuhan, kalau kita itu fokus sama Tuhan, Tuhan itu tidak diam saja. Tuhan itu tidak berdiam diri. No. Kalau kita fokus sama Tuhan, kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Begitu juga dengan doa puasa Yosafat dan rakyatnya Yosafat. Dia datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan, bangsaku mau diserang, bangsaku mau dibunuh oleh bangsa-bangsa lain. Nah, dia ketakutan, dia datang sama Tuhan. Dia berpuasa, adik-adik. Nah, Tuhan datang, Tuhan menolong. Dia bilang sama Yosafat, Yosafat, tenanglah,
kamu tidak akan berperang melawan mereka, tapi yang berperang adalah aku. Maksudnya yang berperang adalah Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan kita ya. Ya, walaupun dia itu tidak kelihatan, tapi dia selalu mendengarkan doa-doa kita. Nah, benar. Setelah mereka berdoa dan berpuasa, Yosafat pergi. Dia atur strategi. Ya, bangsa-bangsa itu juga gitu. Banyak sekali mereka akan menyerang Raja Yosafat dan bangsanya. Tapi apa yang terjadi? Bangsa yang akan menyerang di tempatnya Raja Yosafat itu, mereka itu saling membunuh. Mereka saling membunuh dan akhirnya mereka itu mati semua. Begitu sampai Yosafat sampai di pegunungan, dia lihat, loh, ini yang mau menyerang bangsa kita akhirnya udah meninggal semua. Wow, luar biasa. Yosafat tidak pernah berperang. Siapa yang berperang? Hanya Tuhan. Tuhan memporak-porandakan lawannya. Mereka saling membunuh, mereka saling kacau, sehingga mereka akhirnya meninggal semua. Dan Yosafat dan rakyatnya ini akhirnya menjarah semua barang-barangnya. Wah, mereka dapat banyak, ternaknya banyak, emasnya banyak, baju-bajunya banyak. Mereka akhirnya mendapatkan itu semua. Wah, luar biasa. Setelah mereka membawa barang-barang itu, mereka pergi. Raja Yosafat dan rakyatnya apa yang terjadi? Dia berdoa dan mengucap syukur. Dia memuji Tuhan. Dia bersorak kepada Tuhan. Dia mengagungkan nama Tuhan. Ya, jadi kalau kita takut, berikan pujian sama Tuhan. Kok bisa, Kak? Aku kan kalau takut itu jadi sedih. Kenapa aku harus menyanyi? Itulah. Ketakutan akan berakhir dengan sukacita kalau kita datang sama Tuhan. Kalau kita memuji nama Tuhan. Ya. Tapi kalau kita hanya takut, nggak ada tindakan, itu percuma. Jadi kalau kalian takut menghadapi apapun itu, besok mau ujian, aku takut, Kak, karena aku nggak bisa. Aku takut, Kak, aku nilaiku jelek. Aku takut, Kak, nggak naik kelas. Stop. Kalau kalian takut, datang sama Tuhan. Berdoa dan berpuasa. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yosafat. Dia datang sama Tuhan. Dia fokus menyembah sama Tuhan. Ya. Mereka begitu selesai, mereka memuji Tuhan. Mereka dalam ketakutan itu, mereka memuji dan mengagungkan Tuhan terus menerus. Akhirnya apa? Dalam ketakutan itu mereka akan berakhir dengan sukacita. Mereka akhirnya menang. Mereka nggak jadi berperang karena Tuhan sudah menjawab doa mereka. Nah, ada beberapa kunci bagaimana Yosafat memperoleh kemenangan yang luar biasa itu. Ya, satu, ya ingat ya, kuncinya apa? Yosafat bisa menang mengatasi ketakutan. Ya, Yosafat dalam ketakutan itu datang mencari Tuhan. Dia nggak bingung, tapi datang mencari Tuhan, berdoa dan menyembah sama Tuhan. Dan akhirnya apa? Dia menang. Takut nilaimu jelek, takut nggak naik kelas, takut ada corona yang belum tentu berakhir tahun ini. Stop dengan ketakutan. Datang sama Tuhan, mencari Tuhan dan fokus sama Tuhan. Satu ya, itu satu. Kedua, ingat yang kedua ya. Pada waktu kita ketakutan, kita akan pasti ketemu sama teman-teman kita, sama orang tua kita. Kamu cari komunitas yang baik. Misalnya nih, orang tua kamu, Mama aku takut besok aku ujian. Pasti mamamu bilang, ayo kita berdoa sama Tuhan. Nah, cari komunitas yang tepat agar kamu didukung, agar kamu didoain. Itu nomor 2. Seperti Yosafat tadi, dia minta rakyatnya semuanya untuk berdoa. Dia nggak sendirian, dia berdoa. Kalau kita berdoa sama Tuhan bareng-bareng ini ya, kita berdoa sama Tuhan bareng-bareng. Satu orang berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan hadir. Ingat itu. Ya, Tuhan itu tidak diam diri. Dia akan hadir. Dia akan mendengarkan doa-doa kalian. Oke, yang ketiga, ya. Berdoa dengan iman
Seperti Yosafat, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia nggak berdoa sambil mikir, aduh aku takut, enggak. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman, fokus. Dia perkatakan terus, aku akan menang, bangsaku akan menang. Kamu juga gitu, aku akan sehat dengan pandemi seperti ini, dengan banyak corona di mana-mana, angka semakin tinggi, tapi aku terus akan katakan, aku sehat terus. Aku akan lulus ujian dengan baik. Aku akan cari sekolah dengan sekolah yang terbaik. Aku akan sehat, keluargaku akan diberkati. Perkatakan itu semuanya dengan iman. Itulah kunci kemenangannya. Oke, jadi stop dengan ketakutan. Corona boleh banyak, angka tinggi. Boleh, semuanya boleh. Ketakutan kamu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau kamu takut, ingat, datang sama Tuhan, cari Tuhan. Seperti bangsa Yosafat tadi, kemenangan ada di tangannya. Dia berdoa dan mengucap syukur. Begitu dia menang, kemudian dia berdoa sama rakyatnya. Dia memuji Tuhan, dia mengagungkan Tuhan, dia mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dia. Nah, itulah firman Kak Yeni yang sangat singkat. Sebagai ayat hafalan kita mau buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ingat ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal kita tetap harus mengucap syukur, ya. Jangan tidak mengucap syukur, tapi tetap harus mengucap syukur apapun keadaan kalian, ya. Pengen jadi ketua OSIS, berdoa. Pengen menjadi melayani Tuhan di misalnya Tamborin, guru sekolah minggu, ayo kita belajar bareng-bareng. Gak usah lihat temennya kanan kiri, tapi kalau kita melayani Tuhan, fokus sama Tuhan, kita akan diberkati. Jangan lupa mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan firman-Mu yang sangat singkat ini. Ajarkan kepada kami semuanya Tuhan, untuk mengucap syukur di dalam segala sesuatunya Tuhan. Kami mau Tuhan belajar mengucap syukur. Kami tidak mau Tuhan ketakutan itu selalu terjadi dalam diri kami. Tapi ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami semuanya. Dengan siapa kami bergaul, dengan siapa kami bercakap-cakap, jadikan kami berkat buat banyak orang Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Halaukan dan jauhkan dari sakit, penyakit, dan bahaya apapun. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.